Alright guys, balik lagi sama gua Aditya Loji. Hari ini kita bakal nge-review lagi sebuah sneakers. Sekarang box sneakers yang baru-baru tuh udah gini doang ya, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana banget ya. Apakah yang terjadi dan apakah brand ini ya? Tentunya dari judul sih sebenarnya kalian udah tahu lo mau ngomongin apa. Sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers. Alright, dan ya, ini satu sepatu yang sebenarnya gini, jadi gue pengen banget ngomongin ini, tahu-tahu terima kasih sebelumnya ke Atmos Indonesia yang udah ngirimin gue sepatu ini. So all of a sudden, they asked me if I can review the shoe. Jadi mereka nanya ke gue, mau review sepatu ini nggak? Wow, pas banget, karena gue emang penasaran sama sepatu yang akan gue review ini. Dan ya, ini adalah sepatu Nike, guys. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kenapa gue di set membocorkan duluan? Jadi di sini tuh ada tulisan imported PT Nike Indonesia, bla 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 bla. Itu penggunaannya di sini semua. Tapi sekarang boxnya gini doang, udah kayak box-box buat lo ngirim. Nggak tahu gue ke ya paket gitu sih ya. Dan gue nggak tahu ini kayaknya jadi box yang gue research di internet adalah Nike menggunakan box ini sebagai box untuk kirimin sneakers. Biasanya kalau kita dikirimin sneakers dari belanja online atau apapun, kita dikirimin double box, satu box sepatunya, kemudian di wrap kedua boxnya lagi. Tapi enggak, sekarang yang dikirimin hanya ini saja. Tapi itu kalau di US ya, kalau di sini lo beli sepatunya tetap akan dikirimin double box gitu ya. Therefore gue ngelihat tuh ada kayak satu ini apa namanya tuh, tempat buat sobekan itu di sini, lihat nggak? Tuh ya, jadi kayak lo bisa tarik gerak gitu ya. Karena gue yakin kalau di US itu di solatif sini, jadi lo bisa kayak nggak buka gerak, lo buka aja. Oke, dan mari kita buka sepatunya. Oke, nah ini dia. Tuh, ini lo bisa baca ya. Nggak tahu sih gue kelihatan atau enggak. Habis ini tulisannya adalah "We're working to ditch the double box and ship shoes in a single shoe box made with at least 90% recycled content." Jadi, sih, ini ada selotipnya, double tape yang udah teman-teman bisa lihat. Jadi double tape ini tinggal dibuka, krek, jadi box kiriman aja udah. Nike berusaha mengurangi sampah, jadi dia ngirimin satu box aja, nggak ada box lagi kalau misalnya di US-nya. Dan sepatu apa ini ya? Oke, di sini udah logonya Nike SB ACG Jordan brand ya. Sepatunya dilengkapi dengan tanda ini most of Nike produk yang baru ada tulisan made with at least 20% recycled content. Nih kayak gini ya. Oke. Dan ini dia sepatu yang sangat gue tunggu untuk review. Nike Air Max Scorpion, guys. Wih, gila. Wadaw. Waduh, ini berbagai macam komen sih ketika gue sempat nge-post ini di sosial media gue. Karena, desainnya tuh ajaib banget. Ini sepatu kiri dan sepatu kanannya kita taruh aja. Gue kebetulan dikirimin sepatu yang colorway Volt. Jadi Volt ini resembling warnanya Air Max 97 ya. Kalau nggak salah, 97 95 ya, gue lupa deh ya. Ya pokoknya itulah, dan diterapkan di sini. Oke. Guys, ini ini benar-benar gede banget, tapi ini keras, kokoh, tebal ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. So, ini adalah Nike Air Max Scorpion ya. Kalau gue lihat sepintas dari desain sepatunya, uppernya itu kayak Vapor Max, bener nggak? Ya, kayak Vapor Max tuh. Kemudian semuanya knit, tapi knitnya mempunyai density atau pola yang berbeda. Di bagian toe-nya dia ada kayak semacam ruangan untuk beri kaki kita. Pola di bagian lateral middle juga berbeda. Ada logo swoosh, Volt sama biru. Logo swoosh juga di bagian toe sini ya. Kemudian ini pakai kayak agak wall gitu ya di bagian yang dekat sama eyelets-nya. Jadi agak lebih tebal dan awut-awutan gitu knitnya. Dan di bagian tang pun juga sama. Jadi kayak wall yang tebel gitu ya. Dia pakai round laces. Ada pull tab di bagian sini, tulisannya Nike, jadi titik-titik dot Nike gitu. Hyperfuse di bagian keseluruhan sepatunya. Ini gua rasa tugasnya untuk menjaga form sepatunya, sekalian juga buat mudguard. Kalau misalnya basah kecipratan, lo nggak akan masuk ke kaki lo. Dalam rangka menjaga form sepatunya. Bagian heelsnya juga keras. Ini juga tugas untuk menjaga sepatunya. Pull tab, toe guard ya, dan mega giga air unit di bagian bawahnya. Gokil men, ini gede banget. Dan ini berat, gue belum nyobain di fit tuh di kaki gue kayak apa. Cuma kalau ngikutin shape-nya Vapor Max, maka sepatu ini akan sangat tight sekali harusnya gitu ya. Oke,
Menurut news.nike.com, bagian news lansiran resmi dari Nike.com, sepatu ini adalah sepatu pertama yang didesain pas lagi pandeminya ya. Jadi bayangin, sepatu ini ternyata sudah di-develop hampir 1,5 tahun yang lalu pas lagi pandeminya, dan grup desainer itu ngedesain melalui VR. Jadi mereka semua work from home, mereka ngedesain itu melalui metaverse yang udah di-build oleh Nike untuk ngedesain sepatunya, dan didesain simultaneously kayak lo bener-bener lagi meeting gitu ya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi sepatu ini benar-benar sepatu pertama yang didesain ya secara komunal menggunakan virtual tools atau metaverse gitu. Gokil ya. Dan di sini ada logo Nike-nya juga ya. Gua jujur pertama kali ngeliat gua agak bingung. Kira-kira gimana makainya sepatunya. Tapi recently makin kesini gua ngeliat sekali banyak banget produk-produk sepatu, mau Nike, mau bukan Nike, mau Adidas, mau Crocs, mau apapun. Mereka bikin sepatu yang memang nyebrang. Desainnya itu way ahead of our time, bentuknya lebih kepada statement shoes. Jadi menurut gua ya, ini definitely a fashion shoes, definitely runway shoes, sesuatu yang dipakai model runway di Paris Fashion Week menurut gua. Atau lo pengen ngasih satu statement fashion, atau memang Nike emang sudah Gen Z oriented atau Gen Alpha oriented aja, dimana kayak I have this retro design di Dunk, di Jordan, di Air Max 90, tapi gue juga ngembangin sesuatu yang ahead. Karena kalau kita lihat gaya fashion sekarang pun itu benar-benar berubah banget ya. Karena gombrong itu lagi model lagi, 90s era itu mulai rising lagi, dan itu adalah masa-masa di mana banyak sekali outfit yang sifatnya fashion statement, dan gua rasa ini adalah sepatu untuk menemaninya gitu ya, dimana ya memang bukan buat orang reguler sih menurut gua, memang bukan buat orang yang ya lo cuma mau ngantor apa segala macam kayak kebanyakan masyarakat, tapi untuk mereka yang benar-benar pengen ngasih fashion statement di cara berpakaiannya sehari-hari gitu ya. Mengingat juga ini harganya nggak murah. Sepatu ini dijual di Atmos Indonesia seharga 3,9 juta atau practically 4 juta rupiah. Would you pay for this shoe for 4 juta rupiah? I don't know, kalau misalnya lo orang yang bener-bener suka banget fashion, lo pengen menunjukkan statement lo dalam lo berpakaian, gue rasa ini worth ya. Tapi harga segitu gue rasa juga memang dipengaruhi oleh inflasi dunia, dimana hampir semua harga barang komersial itu naik ya. Dari biasanya teman-teman pasti udah hafal banget, tadi beli sepatu itu jadi dari berapa jadi berapa gitu sekarang, dan gue rasa ini pun juga salah satu pricing adjustment yang dilakukan oleh Nike gitu guys. So ini udah kayak papan surf man di bawahnya, jadi lo asin lo floating beneran gitu ya. Cuman gue nggak tahu feel-nya. Oke guys, dan gue akan coba inputnya seperti ini. Oke. So again, true size dan bener itu tight banget. Gue rekomendasiin untuk pakai celana kayak gue, dimana lo either lo all the way gombrong atau lo jogger pants yang ikat di ankle sekalian supaya ngasih statement sepatunya gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu. That's why gue rasa teman-teman Gen Z atau Gen Alpha itu cocok banget untuk pakai sepatu ini dibandingin yang mungkin yang ya lo kerjanya hari-hari ngantor apa segala macam gitu ya. If you are working in the free to fashion yourself environment, itu oke banget gitu. Nah, sepatu ini again bisa didapetin di Atmos ya, ada 3 warna sih, gue nggak tahu yang udah keluar apa aja, tapi so far di global ada 3 warna, ada yang hitam ungu, oke guys, ada yang putih, dan ada yang ini fold ya. So far yang gue tahu yang fold ini sekarang udah dijual di atmos.co.id, atau teman-teman bisa langsung datang aja ke store Atmos di Jakarta, itu ada di Plaza Indonesia, ada di Plaza Senayan ya, dan sebentar lagi juga ada di Pondok Indah Mall 3 gitu guys. Wow, sepertinya sudah mulai berbunyi handphone saya gitu ya. Oke, dan ya gitu aja review singkat dari gua ya mengenai sepatu ini. Would you cop this or not? Would you apakah lo termasuk orang yang willing to having a good fashion statement di sini? Tinggal di komen di bawah apapun yang ada di kepala lo mengenai sepatu ini, juga di bawah. Gue pengen tahu ya respon dari teman-teman semua. Dan gitu aja. Jangan lupa follow sosial medianya Atmos seperti yang gue tulis di bawah ini. Jangan lupa juga follow sosial media gue @adityaology di Instagram. Lalu di TikTok itu ada @theadityaology ya. Gue sering banget upload video-video pendek sekarang termasuk YouTube Shorts. Make sure to check them out. Gitu aja dari gua ya. This is Nike Air Max Scorpion. Gua Adityaology. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.